Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Iga Puspa Paraswati, notar 20011171. Dan rekan saya, Ada saya, Prameswari Desti Fitriutami, dengan notar 2001324. Dan yang terakhir ada saya, Aldin Romansyah, dengan notar 2001037. Nah, di video pembelajaran kali ini, kami akan membawakan materi mengenai meningkatkan ekonomi suatu wilayah. Untuk mempersingkat itu, langsung saja kepada rekan Aldin, dipersilahkan. Oh, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk menjelaskan. Yang pertama kita akan membahas mengapa sih transportasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan satu wilayah. Karena adanya peningkatan produktivitas masyarakat disebabkan sektor transportasi yang merupakan motor utama penggerakkan kemajuan ekonomi. Ekonomi yang berkembang akan ditunjukkan oleh adanya mobilitas yang tinggi, yang ditunjang sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan lancar. Nah, selanjutnya, kemajuan perekonomian antar wilayah di negara-negara maju, salah satunya yaitu disebabkan oleh sistem transportasi mereka yang bagus, efisien, efektif, dan terawat. Nah, transportasi dapat memajukan kesejahteraan ekonomi dan masyarakat, menciptakan dan meningkatkan tingkat aksesibilitas dari potensi-potensi sumber alam dan wilayah pemasaran yang baru. Sumber alam yang semula tidak dapat terjangkau, adanya transportasi, maka akan lebih dapat dieksplorasi dan diolah. Selanjutnya, peranan transportasi terhadap suatu wilayah. Perbedaan sumber daya yang ada di suatu daerah dengan daerah lain mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam proses mobilitas inilah, transportasi memiliki peranan yang penting untuk memudahkan dan memperlancar proses mobilitas tersebut. Proses mobilitas ini tidak hanya sebatas oleh manusia saja, tetapi juga barang dan jasa. Dengan demikian, interaksi yang bersifat keruangan antar daerah menjadi lebih mudah dan dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah. Selanjutnya, menurut Ullman tahun 1957 mengungkapkan ada 3 syarat untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama komplementari atau ketergantungan karena adanya perbedaan demand and supply antar daerah. Kedua, intervening opportunity atau tingkat peluang atau daya tarik untuk dipilih menjadi daerah tujuan perjalanan. Yang ketiga, ada transferability atau tingkat peluang untuk diangkut atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang dipengaruhi oleh jarak yang dicerminkan dengan ukuran waktu dan atau biaya. Ada pula dampak dari perkembangan wilayah yang didasarkan pada jalur transportasi. Dampak dari perkembangan wilayah ini bermacam-macam, mulai dari masalah sosial sampai pada sektor lingkungan. Masalah-masalah ini terjadi setelah sarana dan prasarana transportasi merambah masuk ke daerah yang sebelumnya belum terjangkau. Masalah lingkungan yang ditimbulkan antara lain seperti banjir yang terjadi di Jakarta yang siklusnya semakin cepat. Sekitar satu dasawarsa sebelumnya dikenal dengan istilah banjir 5 tahunan. Banjir ini merupakan musibah besar yang mampu melumpuhkan kegiatan sosial ekonomi di Jakarta selama berhari-hari. Sekarang, banjir di Jakarta sudah terjadi setiap tahun. Hal ini sangat membuat repot pemerintah Provinsi Jakarta karena laju perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir relatif lambat dan banyak mengalami kendala dalam pembangunannya. Kondisi ini merupakan salah satu dampak dikonversinya lahan persawahan atau hutan yang dikonversi menjadi prasarana transportasi seperti jalan dan jembatan, serta berbagai bangunan pendukungnya, seperti terminal, stasiun, dan lain-lain. Masalah lain yang timbul karena perkembangan wilayah yang disebabkan oleh jalur transportasi ini
adalah meningkatnya penggunaan kendaraan dalam kegiatan sehari-hari. Ini merupakan salah satu bentuk ketidakefisienan dan ketidakteraturan sistem transportasi. Ketidakefisienan dalam memakai kendaraan ini berdampak pada kemacetan di jalan raya. Kemacetan merupakan salah satu indikator sudah jenuhnya prasarana transportasi. Jalan sudah kehilangan kapasitas dalam bentuk menampung kendaraan, sistem transportasi yang tadinya dimaksudkan untuk efisiensi waktu dan biaya berubah menjadi hal yang tidak efisien lagi. Kondisi ini disebabkan laju pertambahan prasarana transportasi yang terus berkembang dinamis dan tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan jumlah kendaraan yang ada sebagai sarana transportasi. Dampak negatif transportasi ini selanjutnya dibahas dalam kajian terkait pengembangan rencana tata ruang wilayah. Baik, sekian video pembelajaran dari kelompok 7. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you for your attention and see you. Dah. Thank you guys. Thank you.